beliau menyatakan, adakah di antara kalian yang pernah terzolimi oleh saya? Kalau ada, silakan berdiri. Saya memilih untuk diselesaikan di dunia, karena saya tidak siap kalau itu harus diselesaikan di akhirat nanti. Semua terlihat. Tiba-tiba ada seorang berdiri, Pak. Namanya Ukasah. Dalam riwayat itu. Ini banyak variasi riwayat ini, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ukasah berdiri. Saya Rasulullah, kata Ukasah. Semua umat pada waktu itu, para sahabat terkejut. Apa kezaliman yang pernah saya perbuat pada Anda, Ukasah, kata Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, barangkali menyampaikan satu berita duka. Pada hari ini kami mendengar informasi bahwa ayahanda tercinta dari Bapak Ketua DKM, Profesor Dr. Oki Suarsa, pada hari ini meninggal dunia atas nama Bapak Tarmo Sutarno Syafaat, meninggal pada hari ini 14 Mei 2023 pada pukul 11.20 di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Untuk itu kepada guru kita nanti di penghujung kegiatan, barangkali di banyaknya jamaah yang hadir nanti dimohon untuk memimpin doa bersama Ustadz bagi almarhum khususnya, salah tentunya bagi kita semua. Amin. Baik, seiring masuk pada kajian, insya Allah pada hari ini temanya yang cukup menarik. Harusnya Bapak itu tadi ke kiri, ini muter lagi kali ini. Ya, baik. Tema yang akan dibahas adalah tema yang cukup sangat penting untuk kita semua. Setiap umat muslim tentu sangat mendambakan di penghujung hayatnya itu adalah husnul khotimah sebagai jalan nanti kelak di akhirat nanti. Di hari kemudian nanti kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ustaz pada itu menyampaikan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan diberikannya kepada kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dalam hal ini pada malam ini akan dibahas apa itu ampunan, seperti apa yang Allah berikan kepada kita, dan cukupkah dosa-dosa kita yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa secara diri pribadi, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dibahas pada malam hari ini, dan semoga ini juga bertepatan dengan momen silaturahmi ya, momen Syawal untuk kita semua. Semoga pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu dari Ustaz, dan Allah mudahkan kita untuk memahami dan tentunya juga mengamalkan. Baik, sebelum dimulai kami persilakan pada para jamaah sekalian untuk menyiapkan catatan barangkali, karena insya Allah seperti biasa Ustaz akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita catat, dan juga nanti jika ada yang penting untuk ditanyakan, silakan ditanyakan, dan memohon kepada para jamaah sekalian, dimohon agar menuliskan pertanyaan setelah paparan dari Ustaz selesai. Karena insya Allah biasanya kalau misalkan materinya belum selesai, nanti jawabannya itu suka didapat ketika Ustaz saat menyampaikan materi. Jadi silakan untuk menulis pertanyaan setelah kajian selesai, nanti pukul 21 sampai 21.30 kita sediakan momen diskusi. Kami persilahkan bagi akan langsung secara audio maupun menuliskannya di kolom chat. Baik, terima kasih. Langsung saja pada guru kita, Bapak Kiai Haji Ustaz Alfian Aridai, waktu dan medianya kami persilahkan. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nih Pak Azali, apa kabar Pak? Saya lihat di belakang Bapak banyak kitab gitu. Banyak kitab ini, mudah-mudahan sudah ada di kepala semua kitab-kitab itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih berada di bulan Syawal dan seperti biasa kita umat Islam khususnya di Indonesia ini selalu disibukkan dengan acara halal bil halal. Sampai tadi siang saya masih mengisi acara halal bil halal gitu ya. Ini terkait dengan acara ini, maka untuk sementara saya usul itu untuk bahasan kita pada kali ini belum melanjutkan kajian tafsir kita di suratul Fatihah, tapi kita ingin mencoba membahas kenapa kita harus atau kenapa kita menyelenggarakan acara halal bihalal. Berangkat dari satu pertanyaan yang bukan satu, beberapa kali saya mendapat pertanyaan dari jamaah gitu. Di mana inti dari pertanyaan itu adalah, bukankah di bulan Ramadan para ustadz itu sering kali menyampaikan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di mana pada intinya Allah menyatakan lewat Rasulnya bahwasanya barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dan saum Ramadannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ma taqaddama min dzambih. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kalau memang semua dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa gunanya kita menyelenggarakan acara halal bihalal? Di mana dalam acara itu intinya kita ingin menghadirkan saudara-saudara kita, teman-teman kita gitu, untuk dalam satu acara yang di mana kita saling maaf-memaafkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan coba dasari dari Quran Surah Al-Imran ayat 135. Di mana di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 135 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada dua jenis dosa manusia. Wallazina iza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum. Yang pertama adalah dosa yang dikategorikan sebagai dosa menzolimi diri sendiri. Zolimun li nafsih. Ini dari istilahnya saja sebenarnya sudah cepat bisa kita pahami bahwasanya yang dimaksud dengan dosa jenis yang pertama ini adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum Allah yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Dan yang rugi hanya diri dia sendiri. Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosanya. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa, saya tidak menyebut Nabi ya, karena pada saat beliau melanggar itu, beliau belum berstatus Nabi. Baru berstatus manusia pertama. Sebab kalau Nabi itu dimaksum, ya, dilindungi oleh Allah SWT. Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, konon katanya baru satu gigitan gitu. Membaca gegel gitu ya. Mereka berdua lalu sadar. Jadi kalau kita baca dan kita telusuri dalam Al-Quran, pada saat Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi itu, Ya.
Adam dan Hawa sama sekali tidak sadar, lupa ya, jika buah khuldi itu dilarang untuk dimakan. Fanasia, nah itu Al-Quran menyatakan. Jadi saking luar biasa kuatnya pengaruh iblis itu ya, beliau sampai lupa kalau buah khuldi itu dilarang. Dan begitu digigit, baru satu gigitan, beliau baru sadar. Gitu. Maka keduanya pun, Adam dan Hawa, langsung menyatakan penyesalan dan bertobat pada Allah lewat doa mereka berdua yang diabadikan Allah dalam Quran surah Al-A'raf 23, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami berdua telah menzolimi diri kami. Ini termasuk ke dalam kategori dosa menzolimi diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ada pihak yang dirugikan oleh perbuatan dosa mereka berdua. Lagi pula memang pada waktu itu pihak lain itu belum lahir. Yang ada baru Adam dan Hawa, belum ada keturunan Adam dan Hawa. Dan Islam memang tidak mengakui adanya dosa waris. Yang makan buah khuldi siapa? Adam dan Hawa. Saya boro-boro memakannya. Melihat buahnya pun nggak pernah. Karena itu tolong Bapak Ibu jangan menanyakan pada saya di buah khuldi bentuknya seperti apa gitu. Rasanya bagaimana. Itu hafal gitu. Jadi bagaimana mungkin masuk logika akal sehat gitu. Tiba-tiba saya harus mewarisi dosa dari sebuah perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Agama Islam itu agama yang sangat rasional, gitu. Agama yang sangat masuk akal. Allah tuh maha adil. Gitu. Ya, kita tidak akan pernah dituntut oleh Allah untuk menanggung atau mewarisi dosa orang lain. Ya. Maka kita menentang adanya dosa waris itu. Ya. Dosa waris. Ini coba tolong dibaca di Quran surat An-Najm 37-38. Ada dua prinsip yang sangat jelas, tegas, eksplisit, zahir sekali itu. Dua prinsip yang harusnya menjadi pegangan kita sebagai umat Islam. Yaitu yang pertama, wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. An-Najm 37-38 ya. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa didapat pahala ya, oleh seseorang kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Jadi masing-masing manusia itu hanya akan memperoleh pahala untuk apa yang dia perbuat, untuk apa yang dia usahakan. Dia yang harus berniat untuk berbuat, dia yang harus melakukan, dan dialah yang berhak untuk memperoleh pahala dari apa yang dia usahakan. Jadi tidak ada dalam prinsip Islam seorang bisa katakanlah mentransfer pahala kepada orang lain. Berarti mengirim pahala surat Al-Fatihah yang dia baca. Lo yang baca Al-Fatihah siapa? Ya kita. Lalu bagaimana pahalanya bisa ditransfer pada orang lain? Yang memperoleh pahala dari bacaan itu tentu yang membacanya. Karena itu walaupun saya tentu harus menghormati pendapat dan mereka yang melaksanakan apa yang diistilahkan dengan badal haji, menghajikan seseorang. Karena mereka juga punya dasar ya, hadis Rasulullah SAW tentang itu, tentang badal haji. Tetapi saya termasuk yang tidak sependapat. Ya tentu bukan menentang hadis yang ada yang dijadikan dalam, karena ini Al-Quran menyatakan itu. Jadi jelas sekali ya di ayat 39 itu an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh oleh seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan.
Lalu hadis juga ada. Hadis yang memperkuat masalah ini, di mana iza mata ibnu Adam in qata amaluhu, ketika seorang manusia itu, anak cucu Adam itu meninggal, putus amal perbuatan. Putus artinya sudah nggak bisa ditambah lagi, gitu. Nggak bisa ditambah dikurangi, dia sudah putus. Kecuali 3 hal yang bisa masih menambah amal dia. Itu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang soleh. Kenapa 3 ini masih bisa mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia? Ya, karena ini karya. Jadi selalu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karya. Gak bisa orang bisa memperoleh pahala tanpa berkarya, tanpa berbuat, tanpa berusaha. Amal jariah ini karya dia pada waktu hidup. Dia pernah membangun masjid, membangun madrasah, dia pernah membuat sumur di kampung, atau membuat apa sajalah yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ketika dia meninggal dunia, ini masih terus dipergunakan oleh masyarakat. Maka karya dia akan mengalir sebagai pahala, karena itu karya dia. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang diajarkan, karya dia. Ini para dokter, termasuk Pak Dr. Azali, banyak sekali mengajarkan berapa murid selama ini. Lalu dilaksanakan. Itu akan terus mengalir. Karya. Doa dari anak yang saleh, karya seorang tua. Karena itu saya punya keyakinan kalau anak itu soleh bukan karena karya orang tua, nggak ada gunanya. Doa seorang anak saleh harus karya. Misalnya si anak itu sebenarnya harusnya jadi anak durhaka itu karena tidak dididik oleh orang tuanya. Kebetulan saja lingkungan berhasil mensolehkan anak itu. Lalu si anak itu berdoa untuk orang tuanya, nggak bisa. Malah orang tuanya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kan kelalaian dia dalam mendidik anak. Jadi harus selalu karya. Jadi sekarang kita kembali kepada badal haji itu. Pertanyaannya yang akan muncul adalah mungkin begini. Kenapa orang itu harus dihajikan? Ya, karena belum haji. Sampai meninggal dunia itu dia belum melaksanakan ibadah haji. Ya kan, itu pasti jawabannya seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kenapa dia belum haji? Jawabannya kemungkinan 1 di antara 2. Kemungkinan pertama, dia belum haji sampai meninggal dunia karena dia tidak mampu. Semasa mudanya dia miskin, nggak punya bekal untuk bisa berhaji gitu. Pada masa tuanya, alhamdulillah adalah uang untuk bisa haji, tapi kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan. Lalu dia meninggal dunia. Pertanyaannya, orang yang tidak haji karena tidak mampu ini berdosa tidak? Tidak. Karena haji itu hanya, ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Nah, kalau seandainya almarhum meninggal dunia tidak mampu melaksanakan ibadah haji, ya tidak berdosa di hadapan Allah. Karena dia tidak wajib. Lalu kenapa sekarang kewajiban itu jatuh kepada orang yang hidup, anak-anaknya atau siapa saja yang akan menghajikan dia? Karena almarhum tidak berdosa, tidak wajib haji. Lalu yang kemungkinan yang kedua, mampu dia berhaji. Tapi setiap diingatkan, Pak, kira haji, Pak, insya Allah tahun payun, tahun depan lah saya. Tahun berikutnya diingatkan lagi, Bapak kira haji, apa saya tahun harap. Terus tahun harap, akhirnya meninggal dunia. Itu. Nah, orang yang seperti ini berdosa atau tidak? Jelas berdosa, Pak, karena sudah melalaikan kewajiban. Nah, apakah dosa yang bersangkutan itu bisa diwarisi oleh anak-anaknya? Oleh orang-orang yang hidup. Kita menentang dan menyalahkan orang lain yang mengatakan ada dosa waris. Tentang Adam dan Hawa makan buah kol itu. Oh, kok malah kita sekarang jadi sepertinya melaksanakan juga prinsip dosa waris itu. Dan andai kata dosa karena tidak haji itu bisa ditebus oleh anaknya dengan melaksanakan badal haji, kenapa dosa sholat tidak? Padahal yang nanti pertama akan dihisab oleh Allah di akhirat itu dalam hadis katanya sholat kan. Sholatlah ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sholat, bagaimana dengan puasa, saum? Kenapa bisa juga di badalan gitu? Nah, kalau bisa seperti ini, kemungkinan besar banyak orang tua yang jadi kedul karena ibadah.
Malas ibadah, yang penting banyak anak. Ya nanti tinggal diwaris-wariskan dosa itu kepada anak-anaknya gitu. Misalnya anaknya ada 7 atau 10 gitu. Nah, kalian tahu kan kalau ayah belum haji, jadi tolong nanti salah seorang di antara kalian menghajikan Ada ayah. wajibin gitu kan. Dan kalian tahu juga kan ayah sudah 50 tahun ini nggak pernah sholat gitu. Jadi tolong nanti diatur-atur lah oleh kalian bertujuh itu diatur-atur. Jadi sholat kalian usahakan 2 kali gitu kan. Satu untuk Anda dan satu lagi untuk mengganti sholat saya yang tidak pernah saya lakukan. Terus ada 40 tahun ayah nggak pernah saum, tolong itu juga diatur-atur lah dibagi oleh kalian gitu ya. Untung kalau 10 anaknya itu saleh, Pak. Ini 10-nya semuanya turunan bapaknya. Turunan bapaknya karardole gitu kan. Lalu diwariskan lagi kepada anaknya. Nah, tahu kan Bapak belum haji, jadi tolong nanti Bapak dihajikan, terus Bapak sudah sekian tahun tidak sholat, sekian tahun tidak saum, tolong juga itu nanti diatur-atur oleh kalian. Sekalian nu aki gencan itu kan. Duh, kesian itu yang hidup di generasi mana itu tuh numpuk aja warisan dosa sebanyak itu. Ini sangat tidak masuk akal kali dan ya bertentangan dengan prinsip yang dinyatakan tadi dalam Quran surah An-Najm 38-39 bahwa masing-masing orang itu hanya bisa memperoleh pahala dari apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Jadi yang haji siapa? Ya si anak. Yang dapat pahala ya anak itu. Alhamdulillah, ya mungkin yang lain juga pernah. Saya kira saya sudah berapa kali umroh dengan Dr. Azali gitu ya. Ya, saya sering mengatakan pada Pak Jemaah, sebenarnya yang ditunggu oleh orang-orang tua kita ya, apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia itu mengalirnya doa dari anak yang saleh. Maka ketika kita sedang tawaf itu, saya sering berpesan pada jemaah, saya arahkan, tolong minimal 1 putaran saja. 1 putaran tawaf itu khusus saja kita berdoa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa ayah ibu saya. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Masukkan keduanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Andai kata saja doa itu diterima oleh Allah karena si anak sedang soleh, sedang ada di tanah suci, sedang beribadah, sedang khusyuk, sehingga doa itu diterima. Selesai orang tua itu. Dia tidak menunggu sedang mau dihajikan, dia menunggu satu doa dari anaknya yang sedang haji itu dikabul oleh Allah SWT. Habis, selesai. Ya. Kan yang akan pasti dikabulkan doa orang yang ada salah. Maka si anak itu yang harus berusaha untuk menjadi soleh supaya doa dia kepada Allah itu dikabul. Satu saja doanya dikabul. Tolong Allah masukkan ayah ibu saya ke dalam surga. Maka kata Allah, selesai. Mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca atau mendengar hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ada seorang pernah sedang disiksa di alam kubur. Karena menurut perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas bahwa amal ibadahnya nggak bisa mengimbangi dosa dia yang lebih berat. Tiba-tiba malaikat berhenti menyiksanya. Dia pun kemudian ya tentu bahagia betul ya. Tapi dia kemudian bertanya pada malaikat, kenapa Allah tiba-tiba menghentikan siksaan ini? Kata malaikat, kamu nggak jadi masuk neraka. Kamu sekarang ahli surga. Ya Allah, bisa terbayang bahagianya orang itu gitu. Sedang disiksa dan sedang menjalani siksaan, tiba-tiba diberhentikan dan kemudian dikatakan oleh malaikat bahwa dirinya tidak jadi masuk neraka. Bahwa dirinya ahli surga. Lalu dia bertanya, kenapa tiba-tiba saya ditetapkan ahli surga, padahal sebelumnya sudah ditetapkan ahli neraka, bahkan sudah disiksa dan sedang menjalankan siksaan kubur itu. Lalu jawab malaikat, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Dia masih penasaran dan bertanya pada malaikat, kenapa Allah tiba-tiba mengampuni seluruh dosa saya? Jawab malaikat, karena Allah sudah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Ini yang sebenarnya ditunggu. Ditunggu oleh setiap orang tua. Mengalirnya doa dari anak-anak yang saleh. Jadi saya
Kadang masih melihat banyak di antara kita, mari ila hadrati Rasulullah SAW Al-Fatihah. Lalu kita mengirim Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, atau kepada siapa saja yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kita bisa mentransfer pahala dari amal perbuatan kita kepada orang lain? Ya, gitu ya. Jelas tidak sesuai dengan prinsip yang ada di Quran surat An-Najm itu tadi. Jadi Allah hanya akan memberikan pahala untuk orang yang berbuat. Yang berniat siapa? Yang bersangkutan. Yang berbuat siapa? Yang bersangkutan. Uang yang dia pakai, uang yang bersangkutan. Semuanya milik dia, semuanya usaha dia. Jadi yang dapat. Sementara orang yang sudah meninggal itu niat tidak, berbuat tidak, kok bisa tiba-tiba bisa mendapat pahala. Ya itu ya. Jadi urusan dosa termasuk tidak haji, tidak saum, tidak sholat, misalnya tidak berumrah. Ini termasuk dosa seorang, termasuk dosa menzolimi diri sendiri. Jadi urusannya antara dia dengan Allah. Kalau dia masih hidup, dialah yang bisa bertaubat pada Allah. Kalau taubatnya itu memenuhi syarat taubat nasuha. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, yang pasti taubat dia itu diterima oleh Allah SWT. Berapapun banyaknya dosa menzalimi diri sendiri yang pernah dilakukan, itu pasti diterima oleh Allah SWT. Di antara syaratnya yang bisa saya simpulkan ada 5. Pertama, dia harus sadar dan menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa itu. Seperti sadar dan menyesalnya Adam dan Hawa dalam doa mereka, Rabbana dzalamna anfusana. Jadi dia harus membuat pengakuan pada Allah. Ya Allah, saya sadar saya telah melanggar aturan-Mu dan saya menyesal. Itu syarat pertama. Ini saya perlu nyatakan ini ya, supaya nanti ini soal nanti dosa fahisah, saling maaf-memaafkan itu juga tentu menuntut adanya syarat. Yang kedua, syarat yang kedua untuk bertobat seorang pada Allah itu, dia harus memperbanyak zikir dan istighfar. Yang ini juga ada dalam Al-Imran 135. Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Jadi dia mulai memperbanyak zikir. Zikir ini kalau lidah kita dia mengucapkan saya subhanallah alhamdulillah. Tapi yang dimaksud zikir ini mengingat Allah dalam arti dia selalu ingat pada Allah. Dengan mengingat Allah itu kecillah kemungkinan dia untuk mengulang lagi perbuatan dosanya. Dan beristighfar, ya diantaranya lidah kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan kalimat istighfar yang paling Allah sukai adalah apa yang diistilahkan dengan sayyidul istighfar. Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ungkapan istighfar yang paling Allah sukai. Yang ketiga, dia harus berazam. Jadi tidak cukup hanya berniat, tapi bertekad untuk tidak akan pernah mengulang perbuatan dosa itu di kemudian hari. Ya, itu. Jadi ada syarat yang Allah tetapkan. Yang keempat, dia harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar bertaubat pada Allah dengan beriman dan meningkatkan amal soleh. Beriman kalau dia sempat murtad misalnya, atau dia memang orang kafir, lalu dia ingin bertobat, dia harus beriman. Tapi kalau dia seorang mukmin berbuat maksiat, itu berbuat dosa, maka ya bukti bahwa dia bertobat itu adalah dengan meningkatkan amal saleh. Jadi kalau sebelum dia bertobat itu hampir bisa dikatakan nggak pernah tahajud, sekarang jadi rajin tahajud. Sebelum bertobat dia jarang bersedekah, dia sekarang banyak bersedekah. Jadi ada perubahan antara sebelum bertobat dan setelah bertobat, lebih soleh lah gitu. Itu bukti bahwa dia bertobat. Allah menuntut itu. Dan yang kelima, bahwa taubat dia itu tidak dilakukan saat sakratul maut. Karena pada saat sakratul maut, pintu taubat sudah ditutup. Kenapa? Ujian sudah dinyatakan selesai. Kenapa? Karena pada saat sakratul maut,
tabir alam gaib itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing manusia itu akan mengetahui apakah dia calon surga atau calon neraka. Pada saat sakratul maut. Saat sakratul maut itu detik-detik kematiannya. Ini saya rada nyanyawanan saja yang mengatakan detik-detik. Nah, saya nggak ngerti juga apakah itu detik atau menit. Karena saya sendiri belum pengalaman. Belum pernah mengalami sakratul maut. Gitu. Dan sayangnya yang sudah pengalaman itu nggak ada yang pulang lagi terus ngadongeng kumaha gitu ya. Saya menjelang kematian. Sebelum malaikat Israel turun untuk mengeluarkan ruh dari jasad, itu ada saat yang disebut sakratul maut. Dibuka tabir alam gaib itu. Datang rombongan malaikat yang menjemput dia. Kalau yang menjemputnya itu rombongan malaikat yang ada dalam Quran surat An-Nahl 32. Nah itu, maka tahulah dia kalau dirinya ahli surga. Karena para malaikat itu akan menyapa yang bersangkutan dengan mengatakan, Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'mal. Selamat atasmu, kamu ahli surga, kami diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti. Oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan, amal perbuatan yang telah kamu lakukan, kembali penekanan ini. Tapi kalau yang menjemput itu rombongan malaikat lain, nggak ada sapa menyapa lagi, yang ada action langsung. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yang satu memukul wajahnya, yang lain memukul punggungnya. Ini gambaran tentang siksa sakratul maut. Maka tahulah yang bersangkutan bahwa dirinya ahli neraka. Maka pintu tobat sudah tertutup. Karena semua orang ahli neraka pasti tobat, Pak. Ambillah contoh Fir'aun. Gitu. Bapak Ibu kenal Fir'aun kan ya? Maksud saya Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Gitu. Tahu lah cerita itu ya. Itu Fir'aun, dia mengklaim dirinya, kalau dirinya itu Tuhan. Dan siap membunuh siapapun yang tidak memenuhankan dia. Nabi Musa pun nyaris mau dibunuhnya. Akhirnya Allah lah yang kemudian menghukum Fir'aun dengan pengikutnya yang menuhankan dia dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Apa yang terjadi pada saat Fir'aun ditenggelamkan itu di tengah Laut Merah saat dia menghadapi sakratul maut? Begitu dia melihat rombongan malaikat yang datang siap menyiksanya itu, maka dia kemudian menyatakan, amantu bi annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman tidak ada Tuhan kecuali dia. Malulah dia mengakui bahwa dirinya bukan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah, tidak ada Tuhan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diimani oleh Bani Israil, wa ana minal muslimin, dan sekarang saya termasuk orang yang muslim. Ya sudah terlambat. Pintu taubat sudah ditutup. Semua orang pasti sudah akan bertobat kalau sudah melihat seperti itu. Jadi ini 5 syarat. Kalau 5 syarat ini dipenuhi, tobat itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyaknya dosa, sebesar apapun kesalahan yang pernah diperbuat. Dan para ulama sepakat untuk dosa menzalimi diri sendiri ini, tadi melalaikan kewajiban sholat, saum, umroh, haji misalnya, ini akan dihapus juga oleh Allah. Ya, dengan diterimanya ibadah saum Ramadan seseorang. Sebagaimana janji Allah dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Ya. Yang berat sebenarnya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang berat itu sebenarnya yang di jenis dosa yang kedua, yaitu yang disebut dengan dosa fahisyah. Yang dimaksud dengan dosa fahisyah itu perbuatan dosa seseorang kepada Allah karena melanggar aturan Allah. Yang rugi itu bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh perbuatan dosanya. Jadi zalimun li nafsi wa zalimun li ghairi. Dia telah menzalimi diri dia sendiri dan sekaligus sudah menzalimi juga orang lain. Nah, ini yang berat, Pak. Dan justru dosa jenis inilah yang paling banyak, Pak. Paling banyak. Ambil contoh misalnya seorang membunuh. Jelas dia menzalimi diri sendiri karena itu perbuatan yang sangat diharapkan oleh Allah.
Lalu adakah pihak lain yang dirugikannya? Ada, orang yang dia bunuh. Membunuh, mencuri, merampok, korupsi, lalu apa lagi? Banyak sekali, Pak. Menggunjing, memfitnah, ya apapun bentuk kezaliman yang menyebabkan orang lain terzalimi ini masuk dalam dosa fahisah. Nah, urusan untuk taubatnya jauh lebih berat. Sebelum dia bertobat pada Allah dengan memenuhi syarat yang 5 tadi, nambah satu syarat. Dan itu yang harus didahulukan oleh Allah, menurut Allah SWT kalau dia mau bertobat. Yaitu dengan dia menyelesaikan dulu dengan pihak yang dia zalimi. Jadi nggak bisa dalam prinsip Islam seseorang misalnya menzalimi orang lain. Lalu dia tidak meminta maaf pada orang yang dia zalimi, atau hak orang yang dizalimi tidak dikembalikan. Gitu. Cuman dia tengah malam dia bangun, lalu tahajud, lalu sambil menangis dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya. Tadi pagi saya baru menzalimi seseorang. Ini kalau boleh saya bahasakan, kira-kira Allah menyatakan, selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi. Kalau sudah selesai, silakan kalau mau bertobat. Andai kata dia sudah menyelesaikan dengan orang yang zalim, sudah meminta maaf atau sudah mengembalikan hak orang yang dia zalimi, artinya sudah selesailah. Barulah dia bisa bertobat. Belum tentu juga tobat dia diterima oleh Allah, kan harus dia penuhi lagi 5 syarat tadi kan itu. Tetapi lebih tidak akan lagi diterima tobatnya kalau dia belum menyelesaikan dengan pihak orang yang dia zalimi. Luar biasa Islam. Allah Subhanahu wa taala itu menghargai hak manusia. Ya, dalam ajaran Islam itu seperti itu. Jadi didahulukan dulu hak manusia, baru hak Allah. Kalau nanti Bapak Ibu telusuri dalam syariat Islam, selalu akan kita temukan hal seperti itu. Saya dulu pernah dikasih tata rucingan, Pak. Tata rucingan itu apa itu kategori oleh dosen saya waktu di Mesir itu. Katakanlah misalnya sekarang ada seorang pencuri. Ada seorang pencuri. Dia mencuri sesuatu, kemudian diketahuan oleh masyarakat, dikejar. Pada waktu dia mau ditangkap, dia sempat memotong tangan salah seorang yang mau menangkapnya. Barulah setelah itu dia ditangkap. Jadi secara hukum Islam, dia harus dilaksanakan 2 pidana. Pemotongan tangan karena mencuri dalam Islam, tangan kanan kalau pertama kali mencuri. Dan yang kedua kisos. Dia juga harus dipotong tangan karena sudah memotong tangan orang lain yang mau menangkap dia. Sementara tangan kanan dia cuma 1. Sekarang hukum apa yang akan dilaksanakan? Apakah karena dia mencuri dipotong tangan itu, atau karena kisos? Nah, itu persoalan hukum ya. Nggak bisa dua-duanya gitu kan, 1 kan, karena dia pertama mencuri potong tangan kanan. Lalu kisos ya harus sama, yang dipotong tangan kanan, nggak bisa berganti dari ke tangan kiri. Jadi ternyata di dalam kasus ini dia harus dipotong tangan itu bukan karena mencuri, tapi karena kisos. Kenapa? Kalau karena perbuatan pelanggaran mencuri, hak manusianya itu tinggal harta yang dicuri saja dikembalikan. Tetapi dipotong tangan karena kisos itu hak manusia, Pak. Hak orang yang tadi terpotong tangannya itu. Jadi kalau sudah menyatu antara hak Allah dengan hak manusia, maka yang harus didahulukan hak manusia. Jadi potong tangan bagi pencuri, potongan tangan itu hak Allah. Karena Allah menetapkan itu. Hak si manusianya tinggal hartanya saja dikembalikan. Tapi dalam kisos, hak dipotong tangan itu kan pembalasan terhadap hak manusia yang tangannya terpotong itu. Jadi kalau sudah menyatu antara hak manusia dan hak Allah, maka hak manusia yang harus didahulukan. Subhanallah. Begitu luar biasa bijaknya, maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hak manusia. Jadi ketika dosa fahisah itu dilakukan, hak manusianya dulu yang harus didahulukan. Minta maaf, selesaikan. Kalau sudah, baru silakan kalau mau bertobat. Dengan sudah selesai dengan hak manusia, belum tentu juga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hanya kalau seandainya ibadah saum Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya, bahwa dosa menzalimi diri sendiri pasti dihapus, tadi sudah kita bahas itu. Tapi dosa fahisah juga akan dihapus oleh Allah tanpa dia bertobat lagi. Nah, itu bedanya. Tanpa bertobat lagi dosa dia akan dihapus. Jika urusan dengan orang yang dia zalimi sudah selesai. Dan tetap saja urusan dengan yang orang zalimi itu harus diselesaikan dulu. Nah, karena kita punya keyakinan, para ulama umumnya di negeri ini sama keyakinannya seperti itu, maka itulah sebabnya kenapa kita menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Harapannya bahwa jika saum Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah, mudah-mudahan dosa menzalimi diri sendiri sudah dihapus oleh Allah, dan dosa fahisah juga insya Allah akan dihapus oleh Allah setelah kita saling maafkan. Nah, itulah jawaban kenapa kita menyelenggarakan acara halal bihalal. Karena itu sejak dulu saya sangat mendukung acara halal bihalal itu diselenggarakan, Pak. Walaupun dengan satu catatan. Ya, inilah yang ingin saya sampaikan itu, mungkin untuk kita renungkan bersama itu. Karena saya lihat selama ini acara ini ya hanya seremonial, gitu. Tidak menyentuh esensi dari maaf memaafkan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Islam. Begini, jadi Pak, yang saya pahami, saya lihat itu ya, pengalaman mengikuti acara halal bihalal ini. Ya, tiba heula gitu-gitu kene. Itu diawali dengan dibuka oleh MC, lalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah. Lalu biasanya ada setelah itu sambutan dari ketua panitia, lalu sambutan dari unsur pimpinan gitu ya. Nah, biasanya terus ada ceramah ya, setengah jam, kalau bisa jangan lebih lah gitu ya. Tutup pakai doa. Nah, setelah itu barulah unsur pimpinan berdiri di depan. Nah, mulailah yang lain antri, Pak, salaman satu demi satu. Ini kalau di Pemda misalnya atau di perusahaan-perusahaan besar, itu antriannya panjang sekali, Pak. Jadi ya setiap yang salaman tentu dia harus bisa secepat mungkin lah gitu, supaya jangan yang di belakang ribut gitu, karena antrian yang panjang itu. Karena setelah itu biasanya makan lontong kari, Pak. Itu lontong kari itu sudah jadi rumus, Pak. Rumus halal bihalal itu lontong kari biasanya. Nah, pada waktu salaman itu boro-boro sempat mengucapkan apa gitu ya, akad ijab kabul tentang maaf memaafkan. Gak ada, yang ada paling ya minal aidin. Mohon maaf lahir batin ya 00 ya 00 iya 00. Ya kalau memang di antara yang bersalaman itu tidak ada dosa fahisah, ya selesai, Pak. Ya nggak salaman juga nggak apa-apa, nggak saling menyatakan maaf lahir batin juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada dosa fahisah, atau mungkin ya ada orang kadang mengatakan ya kita salaman minta maaf karena mungkin saja ada dosa yang tidak sengaja kita lakukan itu ya. Perbuatan yang tidak sengaja kita lakukan bukan dosa, tidak termasuk dosa. Jelas Rasulullah SAW mengatakan itu. Rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastaqrahu alaihi. Diangkat dari umatku, maksudnya pena itu tidak dipakai menulis, karena digambarkan, karena biasanya kita menulis dengan pena, seolah-olah malaikat juga seperti itu gitu. Itu dalam gambaran kita, bahwa pena itu diangkat, Allah melarang, jangan kamu tulis. Itu bukan perbuatan dosa, untuk perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kalau tidak sengaja ya bukan dosa. Saya suka mencontohkan begini, seorang istri misalnya mengatakan pada suaminya, Kang, seumur hidup belum pernah saya melihat bertemu dengan laki-laki segagah Kang. Jelas maksud dari si istri itu ingin menyenangkan hati suaminya. Niatnya itu. Karena setahu si istri belum pernah ada seorang pun yang memuji suaminya. Jadi pemberian lah memuji, dia yang memuji gitu kan. Untuk menyenangkan hati suami. Di luar dugaan si istri, suaminya marah besar. Karena dia merasa ada tegagah-gagahan gitu ya. Ya pasti pemajikan kena lelewe gitu. Itu misalnya itu. Marahlah dia kepada istrinya.
Pertanyaan saya, berdosakah si istri telah menyakiti hati suaminya? Sama sekali tidak. Bagaimana berdosa? Innamal amalu bin niat. Niat si istri itu ingin menyenangkan hati suaminya. Enggak mengira kalau suaminya akan marah. Masa niat yang mulia itu malah jadi dosa gitu. Kecuali ya kalau besoknya si istri mengulang lagi mengucapkan hal yang sama dan suaminya marah lagi ya baru berdosa. Kabar geus bogoh hambak itu pakai diulang deui atuh gitu. Nah, itu baru dosa kan. Nah, makanya saya kadang-kadang suka geli gitu kalau dengar sambutan gitu ya dari mohon maaf ya kesalahan saya baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Itu berlebihan, Pak. Berlebihan. Yang perlu kita maaf itu perbuatan yang sengaja kita lakukan. Apalagi ada yang menambahkan lagi, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Nah, itu piraku ya dosa teka rasa-rasa acan gitu. Dosa itu harus sengaja, harus terasa. Ya. Jadi untuk perbuatan yang kita tidak menyadari, kita pernah berbuat dosa, untuk apa kita minta maaf? Ya, itu ya. Nah, jadi yang harus kita minta maaf kalau kita sengaja. Jadi kalau kita sengaja sudah pernah berbuat dosa, ya harus mengakui. Dan caranya kita harus mengakui apa perbuatan dosa yang pernah kita perbuat. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Harus jelas ijab kabulnya. Sejauh yang saya pahami dalam Islam, semua urusan yang terkait dengan hablum minan nas itu harus dengan ijab kabul yang jelas. Jual beli. Saya ingin menjual barang. Jelas dulu barang apa yang mau dijual. Sifat-sifat dari barang itu apa. Nggak mungkin saya membeli barang, saya nggak tahu apa barang yang mau saya beli. Kan nggak mungkin seperti itu. Harganya berapa, saya nggak tahu. Pokoknya saya mau belilah gitu. Harga berapapun, barang apapun kan nggak mungkin. Kita tentukan dulu harga apa barangnya, sifat-sifat dari barang itu. Kalau kita cocok pula dengan harganya, misalnya baru kita mau jadi jual beli. Kan seperti itu. Nah, bagaimana memaafkan tidak jelas apa kesalahan yang mau diperbuat? Kan kita harus pertimbangkan apakah orang itu akan memaafkan kalau dia tahu kesalahan apa yang dia perbuat. Saya ya ini mohon maaf ini mungkin terlalu pribadi gitu ya. Saya kalau misalnya di hari raya kemudian istri dan anak-anak saya mengatakan ayah misalnya saya minta maaf ya atas kesalahan dan kekhilafan. Saya balik bertanya apa kesalahan kalian? Apa kesalahan yang pernah kalian perbuat? Nah, pada bengong gitu, ya nggak tahu apa ya kesalahannya. Ya sudah, kalau nggak tahu, ngapain juga harus minta maaf. Untuk apa meminta maaf kalau memang tidak pernah merasa bersalah? Apa yang harus saya maafkan? Itu kan harus jelas barangnya itu. Saya, andai kata saya juga punya kesalahan, saya katakan pada istri dan anak-anak saya. Dan kemudian saya lalai, belum meminta maaf, tolong saya diingatkan. Kesalahan apa yang pernah saya perbuat? Andai kata saya menyadari setelah diingatkan, saya akan segera meminta maaf. Karena bisa saja terjadi seperti ini, Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. Oh, baik, 0000. Alhamdulillah, kata yang minta maaf. Begitu gembiranya dia. Lalu ditanya, kenapa Anda begitu kelihatan luar biasa gembira? Ya, Bapak masih ingat nggak kata yang minta maaf itu? 5 tahun yang lalu kan pernah terjadi fitnah pada diri Bapak itu. Oh, itu nggak mungkin saya lupakan, saudara. Asal saudara tahu, gara-gara fitnah itu, yang paling pertama hancur adalah rumah tangga saya. Istri saya begitu percaya dengan fitnah itu. Nggak ngerti saya, kok bisa percaya gitu. Bahkan kemudian dia mengajukan gugatan cerai pengadilan. Yang lebih saya nggak mengerti lagi, kok pengadilan bisa mengabulkan gugatan istri saya. Padahal itu semua fitnah yang sangat jelas fitnah itu. Akhirnya keputusan pengadilan, anak-anak ikut ibunya. Hancurlah rumah tangga saya. Berikutnya yang hancur karir saya. Saya kemudian di PHK dari tempat pekerjaan karena 6 bulan nggak masuk kerja. Nah, kenapa nggak masuk kerja? Nah, saya stres, dirawat di Cisarua. Gitu. Karena itu selama 5 tahun itu, saya nggak pernah rasanya berhenti berdoa pada Allah, terutama selesai sholat. Ya Allah, jangan sampai saya meninggal dunia sebelum kau temukan saya dengan siapa penyebab fitnah itu. Dalam ayeuna ayah diharapkan, lamun tadi cekek, kita jelema gitu. Kenapa saudara mengingatkan saya dengan peristiwa 5 tahun yang lalu? Iya Pak, tadi kan kita sudah
minal aidin wal faizin, sudah saling memaafkan, dan kita sudah sepakat 0-0 kan tadi Pak ya. Saya Pak sebenarnya penyebar fitnah itu. Oh, tidak mungkin saya maafkan. Itu kan salah jadinya. Nah, kan sudah lain kan. Sudah lain ketika kita sudah tahu, belum tentu kita mau memaafkan. Jadi ini Pak. Jadi, nah pertanyaannya mungkin sekarang Pak. Pertanyaannya itu, kenapa Islam membuat aturan seperti ini? Sejauh yang saya pelajari dalam maqasidus syariat, tujuan kenapa Allah menurunkan syariat Islam ini. Itu salah satu tujuannya itu diantaranya untuk melindungi agama, hifzuddin, hifzun nafs, melindungi jiwa, hifzul mal, melindungi harta, dan melindungi kehormatan dan sebagainya. Nah, untuk bisa tercapai itu semua, Pak, ya, maka Allah membuat aturan supaya manusia itu berpikir 1000 kali untuk melanggar aturan Allah, untuk menzalimi orang lain. Sayangnya kebanyakan kita tidak memahami tujuan ini, walaupun dia seorang muslim, itu aneh juga gitu. Seorang muslim sampai tidak memahami ajaran Islam, bahkan menentang ajaran Islam dengan mengatakan bahwa syariat Islam, terutama hukum pidana Islam itu terlalu berat, hukum Islam itu kejam, hukum Islam itu bertentangan dengan HAM. Bayangkan seorang pencuri, masa dipotong tangannya? Sekarang kalau hukum Islam itu dilaksanakan di Indonesia, sehari berapa puluh ratus orang yang harus hilang tangannya. Nah, ini tentu orang nggak paham gitu ya. Bahwa kalau seandainya syariat Islam itu dilaksanakan, misalnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, tidak ada seorang pun pencuri yang akan dipotong tangannya. Orang berpikir 1000 kali untuk berani mencuri. Kita ambil contoh sekarang di Saudi Arabia yang melaksanakan hukum pidana Islam ini. Saya alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci itu sejak tahun 76 ketika saya masih mahasiswa dulu di Mesir itu, saya ke tanah suci mulai 76. Itu suasananya sangat berbeda sekali dengan sekarang, sangat jauh berbeda. Terutama jemaah ya, tidak membludak luar biasa seperti sekarang ini. Di tahun 76, 78 seperti itu. Tahun 70-an lah sampai awal 80 itu Ramadan saja masih santai, kita bisa sholat taraweh di masjid itu, cari tempat yang leluasa gitu. Itu yang namanya money changer. Saya ambil contoh itu ya. Money changer itu nggak seperti yang ada sekarang itu, kios sudah tertutup atau toko khusus ya, bisa dikunci dan sebagainya. Itu money changer itu di pasar Seng itu Pak. Ya, nyatu dengan pasar yang ada di sana di pasar Seng. Mereka hanya bermodalkan peti apa gitu, kardus gitu kan, untuk nyimpan uang di atas kardus itu. Ditumpukanlah di sana dolar, real, rupiah dan lain sebagainya. Lalu terjadilah transaksi itu, tukar menukar uang, mata uang itu. Yang luar biasa ketika terdengar azan, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti, haram. Tidak ada lagi transaksi apapun. Berhenti kita sholat, siap-siap sholat. Lalu si pemilik money changer itu, dia rupanya sudah menyiapkan batu untuk nindih si uang ini supaya jangan terbang oleh angin kan itu. Ditindih ukur si uang itu. Lalu dia mengatakan pada orang yang di sekelilingnya, ayo sholat. Dia pun pergi, Pak. Pergi sholat. Nah ini si uang ini ditinggalkan. Dia pergi masuk ke masjid. Bayangkan dari pasar Seng berapa jaraknya itu. Dia tinggalkan saja uang itu. Nggak ada seorang pun jangan mengambil yang berani menyentuhnya. Oh, kita mungkin sudah habis itu kan barang. Berani dia sentuh itu. Ini hilang. Dia nggak perlu dipenjara, Pak. Orang itu nggak perlu dipenjara kalau dia berani mencuri itu. Paling dipenjara waktu menunggu proses hukum peradilannya aja. Ketika sudah dieksekusi, dia paling dibawa ke rumah sakit, dirawat, selesai, lepas. Lalu dia mau kemana, Pak? Dia misalnya mau cari kerjaan, itu melamar pekerjaan. Lalu misalnya pihak perusahaan akan mengatakan, Anda kan mantan pencuri ya. Kelihatan dia ada tangannya. Dia mau melamar anak gadis orang, maka ayah si gadis akan mengatakan, Anda mantan pencuri kan? Mau kampanye gitu nanti tahun 2024 gitu kan. Pilih saya gitu kan. Itu tangannya kekayaan itu. Oh, pasti Anda mantan koruptor kan. Sudah nggak mungkin dia
Berpikir orang 1000 kali untuk berani mencuri. Karena itu pernah saya baca statistik pencurian yang dilakukan di Saudi Arabia, yang dilakukan oleh warga negara Saudi Arabia, yang dilakukan dalam 5 tahun itu hanya 4 kasus. Dalam 5 tahun hanya terjadi 4 kasus pencurian. Berpikir orang 1000 kali untuk berani mencuri. Di kita mungkin 4 kasus itu dalam 5 menit. Ini dalam 5 tahun hanya 4 kasus. Jadi Allah pasti yang maha tahu tentang bagaimana kita harus mengatur kehidupan ini. Dia Allah yang menciptakan kita. Zina sekarang sudah luar biasa mengerikan, Pak. Data-data yang hasil penelitian, subhanallah. Anak-anak SMP saja katanya sampai ada yang di 30% sudah pernah berbuat zina. Ada di sebuah kampus yang sangat terkenal di Indonesia ini, hasil penelitian 80 hampir 90% mahasiswa-mahasiswa itu sudah pernah berzina. Mudah-mudahan yang 10% itu karena orang-orang soleh, itu bukan terpayu gitu kan itu. Ini gimana ini kehidupan? Coba sekarang misalnya hukum zina Islam itu dilaksanakan, misalnya tahdiga sibu misalnya gitu. Misalnya itu ya, ada orang berzina itu satu, lalu pasangan zina itu diumumkan setelah diadili, lalu dibuktikan pengadilan, lalu dinyatakan benar mereka telah berzina, lalu diumumkan telah berzina saudara Anu bin Anu dengan saudari Anu bin Anu. Karena mereka ini muhsan, maka hukum yang akan dilaksanakan adalah lempar batu rajam sampai mati. Lalu diumumkan pelaksanaannya di Gasibu, misalnya setelah Jumat jam 2. Hadirlah beramai-ramai, jangan lupa bawa batu dari rumah masing-masing misalnya. Lalu itu disiarkan di semua televisi, di media sosial ketika mereka dilempari batu sampai mati. Setelah satu saja hukum zina itu dilaksanakan, mungkinkah masih ada orang berani berzina? Allah yang tahu. Ini aturan Allah itu luar biasa kerasnya untuk mendidik manusia agar berpikir 1000 kali. Berani dia menzalimi diri orang lain, berarti dia harus mengakui kezaliman yang pernah dia perbuat. Ketika dia ingin bertobat. Dan ketika dia ingin bertobat, ya Allah, saya ampunilah dosa saya. Silakan selesaikan dulu dengan orang yang kamu zalimi. Nah ini mungkin yang gimana kalau saya sekarang mengaku kesalahan saya. Orang itu akan tahu dan kemudian balik membenci saya. Loh, kalau Anda tidak ingin dibenci oleh orang lain, jangan pernah menzalimi orang lain. Itu maksud Islam. Enak saja sekarang orang memfitnah orang lain. Sampai orang itu hancur kehidupannya. Sementara dia selesai hanya dengan bertobat pada Allah. Bagaimana nasib orang yang terzalimi? Di mana keadilan Allah itu kalau seperti itu? Maka ini Allah membuat aturan itu supaya setiap manusia itu berpikir 1000 kali untuk berani menzalimi orang lain. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya dia tidak selesaikan di dunia? Dia tidak siap menghadapi resiko di dunia. Ya berarti tobat dia menggantung. Sampai kapan menggantung? Ya sampai kiamat, sampai akhirat. Maka dia akan diselesaikan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus selesai, Pak. Tapi Allah sekarang yang menyelesaikannya itu di yaumil hisab. Gimana cara Allah menyelesaikannya? Orang yang berbuat zalim ini, kalau dia punya amal perbuatan akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya untuk diberikan, dibayarkan kepada orang yang dia zalim. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati gitu kalau ada orang menzalimi kita gitu dan dia tidak mau minta maaf dan lain sebagainya, tidak mengembalikan hak kita. Kita punya tabungan untuk di akhirat. Nah sekarang begitu dibayarkan pada 5 orang saja, baru pada 5 orang saja sudah habis amal perbuatannya. Sementara yang dia zalimi itu 10 orang. Bagaimana hak yang 10 orang lagi? Nah, hak yang 5 orang lagi. Kalau yang 5 orang ini punya dosa, dosa masing-masing itu akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya, lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zalim ini. Inilah manusia paling muflis, kata Rasulullah, manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Sudah amalnya habis, dosa orang lain ditimpakan pada dia. Berat sekali itu, Pak. Berat sekali. Kalau orang menyadari ini, lebih baik selesai di dunia apapun resikonya, daripada harus bangkrut di akhirat. Bayangkan kalau yang dizalimi itu bukan 10 orang. 10.000 orang. 10 juta orang. 270 juta rakyat.
Bagaimana mau membayarnya? Ya Allah, kalau saja setiap muslim menyadari ini, betapa indahnya kehidupan kita di negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Siapa orang berani menzalimi orang lain? Kalau hukum Islam itu benar-benar disadari dan diyakini seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini waktu saya sudah mulai agak terkejar-kejar ya. Saya minta waktu sedikit lagi aja. Di Haji Wada, itu haji perpisahan. Ini haji terakhir Rasulullah SAW. Dan nampak sekali beliau sudah merasa bahwa usianya tidak lama lagi akan menghadap Allah SWT. Maka beliau manfaatkan betul momen itu ketika berkumpul dengan banyak umat. Di antaranya beliau meminta kesaksian bahwa beliau sudah menyampaikan semua risalah yang beliau terima dari Allah SWT. Lalu ada pesan-pesan beliau dalam Haji Wada itu. Dan terakhir, beliau menyatakan, adakah di antara kalian yang pernah terzolimi oleh saya? Kalau ada, silakan berdiri. Saya memilih untuk diselesaikan di dunia, karena saya tidak siap kalau itu harus diselesaikan di akhirat nanti. Semua terlihat. Tiba-tiba ada seorang berdiri, Pak. Namanya Ukasah. Dalam riwayat itu. Ini banyak variasi riwayat ini, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ukasah berdiri. Saya Rasulullah, kata Ukasah. Semua umat pada waktu itu, para sahabat terkejut. Apa kezaliman yang pernah saya perbuat pada Anda, Ukasah, kata Rasulullah. Ketika kita bersama-sama menuju perang Badar, saya menunggang unta, Rasulullah menunggang unta. Persis unta yang saya tunggangi itu ada di sebelah unta Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memecut unta baginda Rasul, pecut itu kena bagian dada saya. Oh, itu kezaliman yang pernah saya lakukan, kata Rasulullah. Baik. Beliau kemudian meminta kepada Bilal, coba kamu ke rumah, minta temui anak saya Fatimah. Minta agar pecut yang biasa saya pergunakan agar diserahkan, diambil. Supaya adil dengan pecut yang sama. Setelah disampaikan pada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyerahkan pecut itu pada Ukasah. Silakan pecut saya. Para sahabat berdiri, Pak. Abu Bakar, Umar. Bahkan Umar kemudian mengatakan, Rasulullah izinkan saya menggantikan posisi. Biarlah Ukasah sepuasnya mencut saya. Asal jangan sampai pecutan itu kena bagian dari tubuhmu yang mulia, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, duduk kalian semua. Ini urusan saya dengan Ukasah. Lebih baik selesai di dunia, karena saya tidak siap untuk kisos di akhirat nanti. Silahkan Ukasah pecut saya. Ada ketidakadilan Rasulullah, kata Ukasah. Apa lagi ketidakadilannya? Itu pecut yang saya pergunakan, kata Rasulullah. Bukan itu Rasulullah. Ketika pecut Rasulullah kena bagian dada saya dalam keadaan terbuka. Sekarang Rasulullah berpakaian. Saya minta Rasulullah membuka baju bagian atas itu. Umar kembali berdiri dengan nada kerasnya, kemudian menyatakan, Ukasah, alangkah kurang ajarnya kamu pada baginda Rasulullah. Tega kamu melakukan itu semua. Marah besar Umar Khattab itu. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, Umar, duduk. Ini urusan saya dengan Ukasah. Beliau buka bagian atas bajunya. Silahkan pecut saya, kata Rasulullah. Ukasah pun menghampiri. Begitu sudah dekat, dilepasnya pecutan itu. Lalu dengan menangis dia mengatakan, Wallahi demi Allah, tidak ada sedikit pun niat saya untuk melakukan ini semua, Rasulullah. Yang ada dalam benak saya adalah, pasti engkau tidak menyadari kalau pecut itu pernah kena bagian diri saya. Yang saya jadi, selama ini saya harapkan, kapan suatu saat saya bisa melihat dadamu yang mulia, Rasulullah. Alhamdulillah sekarang saya bisa melihatnya. Tinggal satu harapan saya, mudah-mudahan kau penuhi. Izinkan saya memelukmu, Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah. Beliau pun membuka lagi bagian dadanya, dipeluknya Rasulullah.
Setelah itu sambil menangis dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pelukan ini yang juga bisa mengantarkan saya masuk ke dalam surga. Rasul kemudian mengatakan, saksikan oleh kalian semua, ini salah seorang dari umatku ahli surga nanti. Rasul sendiri lebih baik diselesaikan di dunia daripada harus diselesaikan di akhirat nanti. Terakhir Bapak Ibu sekalian, bayangkan andai kata yang terzolimi itu justru orang yang seharusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasulnya, kedua orang tua kita. Wah, ini jauh lebih berat lagi. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, dan itu benar menurut Allah, jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah SWT. Saya sering berpesan pada mereka yang masih punya orang tua yang hidup di alam dunia ini. Kalau kita sebagai anak pernah durhaka pada ayah bunda kita, dan kita belum akad itu, belum ijab kabul dengan kedua orang tua kita, kecuali kita hanya berbahasa basilah, lebaran datang, sungkem, maaf lahir batin, 00 dan sebagainya seperti itu, lalu ketawa-ketawa selesai. Sebaiknya saya bilang, temui segera ayah bunda kita. Ayah, seingat saya ada 4 kali saya pernah berbuat dosa pada ayah. Pertama, saya pernah melakukan ini. Kedua, saya pernah berbuat itu. Ketiga, ini. Keempat, itu. Kalau ayah ikhlas, tolong maafkan kesalahan saya. Dunia akhirat. Bebaskan saya dari dosa dan kesalahan ini. Sampai ayah kita mengatakan, untuk kesalahan-kesalahan yang kamu sebut tadi, ayah ikhlas memaafkan kamu dunia akhirat. Baru kita bisa tenang. Ibu, seingat saya 2 kali saya pernah bersuara lebih tinggi dari suara ibu. Bahkan membentak ibu. Saya yakin ibu sakit hati. Tapi ibu diam. Sekarang tolong ibu maafkan kesalahan saya. Sampai ibu kita mengatakan, benar nak, luar biasa sakit hati ibu. Tapi sekarang kamu sudah mengakui kesalahan itu dan meminta maaf, ibu ikhlas memaafkan kamu. Sebelum Allah menakdirkan yang lain, katakanlah orang tua kita keburu meninggal dunia, lalu kita mau apa? Mau datang ke kuburannya, ngapain? Mau menjerit-jerit, kita menangis di depan kuburan itu untuk apa semuanya? Toh kita tidak akan pernah mendengar apakah orang tua kita ikhlas memaafkan kesalahan kita atau tidak. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu sudah kadung terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Kata Rasulullah hanya satu. Si anak yang pernah durhaka pada orang tuanya itu harus berusaha menjadi anak yang soleh. Dan setelah itu jangan pernah dia berhenti dari mendoakan orang tuanya. Ampuni ya Allah dosa ayah bunda saya. Terimalah amal ibadahnya, masukkan ke dalam surgamu. Mudah-mudahan setelah dia soleh dan berdoa itu, Allah akan menghapus seluruh dosa dia yang pernah dia lakukan pada orang tuanya yang belum dia minta maaf. Hanya itu peluang. Itu kalau posisi kita sebagai anak. Kalau posisi kita sebagai orang tua, anak kita jelas berbuat durhaka pada kita. Dah pernah dia menyatakan, saya menyesal karena saya pernah berbuat ini. Saya kemudian meminta, nggak pernah. Orang tuanya saja yang kadang-kadang tengah malam bangun menangis, ya Allah sakit hati saya ini karena kelakuan anak saya sendiri, ya Allah. Tapi tolong Allah maafkan saja anak saya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Harus ada pengakuan. Allah yang maha pengampun saja. Allah maha pengampun. Menuntut 5 syarat tadi. Menyadari, menyesali, meminta ampun, berjanji tidak akan mengulang lagi. Kemudian membuktikan bahwa dirinya benar-benar tobat dengan meningkatkan amal saleh. Kepada Allah yang maha pengampun saja harus ada pengakuan, harus ada penyesalan, harus meminta ampun, meminta maaf. Apalagi kita kepada manusia, masa kita tiba-tiba dimaafkan tanpa membuat pengakuan dan penyesalan sama sekali. Karena itu, kalau kita tahu anak kita berbuat dosa, kalau kita sayang pada anak kita, dan dia tidak pernah menyadari, saya pernah berbuat salah, nggak pernah menyesali. Kalau kita sayang, ingatkan anak kita, nah, kamu itu pernah durhaka pada orang tua. Kamu pernah durhaka pada saya. Kamu pernah berbuat ini dan ini.
Kamu tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menyatakan menyesal dan sebagainya. Isi ibu besok atau ayah besok sudah dipanggil oleh Allah. Kalau kamu ingin berminta maaf, silahkan itu. Nah, itu kita beri kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah yang ingin saya sampaikan gitu ya, pada kesempatan ini mumpung masih dalam momen bulan Syawal gitu ya. Supaya kita betul-betul mencapai hakikat esensi dari memaafkan yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar berbahasa basi, bersalaman, bertukaran senyum, minal aidin, taqabbalallah, dan mohon maaf lahir batin 00. Itu saya kira kalau memang tidak ada dosa fahisah ya sudah nggak ada masalah, anggaplah itu jalan silaturahim. Tapi kalau ada dosa fahisah harus jelas itu, harus jelas. Allah membuat aturan itu supaya kita berpikir 1000 kali ke depan. Kita berpikir 1000 kali untuk tidak pernah menzalimi orang lain. Agar ke depan kita bisa menjaga diri, jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita itu berakibat ada orang yang terzalim. Mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallah Ustaz, materi yang sangat inspiratif untuk saya pribadi dan juga kita semua pada malam hari ini. Kita disadarkan oleh Ustaz terkait dengan ampunan yang ternyata tidak semudah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama dalam urusan hak adat. Jadi kesimpulannya adalah sekecil dan sebesar apapun dosa kita, selesaikanlah urusan kita dengan sesama saudara kita, teman kita, keluarga kita, orang tua, karena ternyata Allah tidak akan memberikan ampunan, tidak akan menerima taubatnya kita sebelum urusan kita selesai dan dimaafkan oleh orang yang telah kita rugikan. Baik, alhamdulillah Ustaz, syukur jazakallah. Mohon izin Ustaz untuk membacakan satu pertanyaan barangkali. Mohon izin karena saya lihat Ustaz sepertinya kelelahan dan saat ini saya tahu beliau sedang tidak sehat. Kita doakan semoga Ustaz nantiasa diberikan kekuatan. Izin membacakan satu pertanyaan saja Ustaz. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Dr. Suwardi Astadipura. Jika seorang pimpinan di dalam menilai staf yang dilimpahkan ke bagian HRD atau kepegawaian, dan HRD tersebut memberikan penilaian ke staf tersebut itu masuk gibah atau bukan, dan kemudian staf tersebut karena penilaiannya tersebut dipindah karena kinerjanya kurang baik dari penilaian tersebut, dan staf tersebut dipindah ke divisi lain, kemudian si staf itu katakanlah dia bercerita, bergibah tentang apa yang dia rasakan, merasa dizolimi di tempat lain. Dan apakah si HRD tersebut atau si pimpinan tersebut, katakanlah misalkan Ustadz, ini mungkin izin saya tambahkan barangkali pertanyaannya, mungkin dalam penilaiannya bisa saja si pegawai itu katakanlah memang kinerjanya kurang baik, atau ada unsur suka tidak suka barangkali Ustadz. Nah, sehingga si pegawai itu jadi dipindahkan dan itu merugikan dia. Bagaimana dosa tersebut Ustaz? Apakah pimpinan yang menyetujui penilaian berdasar perantara itu pun akan berdosa Ustaz? Apakah termasuk dosa fahisah juga terhadap karena sudah menzalimi orang lain? Itu Ustaz. Ya, ini mungkin ada dua hal gitu ya, soal menzalimi dan soal ghibah gitu ya. Yang namanya zalim itu kan kebalikan dari adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya atau menyampaikan hak kepada yang berhak menerima. Jadi kalau sebuah keputusan dari pimpinan itu memang benar, yaitu keadilan. Tapi kalau dia keputusan itu tidak benar, gitu, tidak benar, di mana seseorang itu harusnya tidak diputuskan seperti itu, si karyawan itu tidak diputuskan, hanya karena sentimen saja dari unsur si pimpinan yang tidak suka karena apa dan lain sebagainya, atau karena dia ingin memasukkan orang lain keluarganya di posisi itu atau dan sebagainya. Nah itu kezaliman, karena dia sudah tidak menempatkan aturan dan hukum pada tempat yang benar. Jadi kita bisa hanya menghukumkan apakah dia si pimpinan itu sudah zalim atau tidak, ya tentu dari kebijakan dan keputusan yang diambil gitu. Benar atau tidak itu. Dasarnya benar atau tidak. Kalau memang benar sesuai aturan, memang orang itu
harus mendapat hukuman, misalnya harus tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan di tempat yang dia sekarang, misalnya dan sebagainya. Tentu bukan kezaliman. Nah, yang kedua masalah ghibah gitu. Misalnya si karyawan itu terus membicarakan kezaliman yang dia dapatkan. Betulkah itu kezaliman? Kalau seandainya itu kezaliman, yang namanya ghibah itu membicarakan sesuatu gitu ya, hanya untuk menjelek-jelekan orang lain. Gitu. Niatnya hanya menjelekkan orang lain. Tapi kalau membicarakan keburukan seseorang di dalam rangka untuk ini berkaitan dengan hukum, gitu kan, supaya hukum bisa dijalankan, bukan ghibah. Masa sekarang kita tahu ada kezaliman lalu kita harus diam? Ya, terpaksa harus kita sampaikan kan itu ini kezaliman ini untuk diproses itu ya, diproses secara hukum. Kalau memang kita yakin itu adalah sebuah kezaliman. Jadi ghibah misalnya, kita menceritakan keburukan orang lain dengan niat untuk mencari kebenaran atau menyelesaikan jalan penyelesaian. Misalnya gini, seorang istri membicarakan keburukan suaminya atau sebaliknya suami membicarakan keburukan istri hanya untuk mencari kepuasan dirinya saja karena kesalnya itu dia ceritakan keburukan suaminya kepada orang lain atau keburukan istrinya pada orang lain hanya untuk supaya menghilangkan kekesalan saja bahwa dirinya lah yang benar, suaminya yang salah atau sebaliknya. Nah itu ghibah itu Allah sangat murka sekali gitu ya. Suami yang suka menceritakan keburukan istrinya atau sebaliknya istri menceritakan keburukan suaminya. Tapi kalau misalnya si istri menceritakan keburukan suaminya kepada seorang psikiater misalnya, mereka punya masalah dan mereka nggak bisa mencari titik temu dari permasalahan itu. Ini untuk kebaikan, boleh kalau seperti itu. Atau ya, misalnya menyangkut masalah hukum agama, lalu dia ceritakan keburukan istrinya atau keburukan suaminya kepada seorang ustadz yang dia yakin bisa memberikan solusi jalan keluar secara agama. Ya tentu itu bukan ghibah. Gitu. Termasuk membicarakan keburukan orang lain yang jelas pelanggar hukum agar segera dilaksanakan. Jadi ghibah itu termasuk ghibah jika membicarakan keburukan orang lain, tidak untuk kebaikan dan tidak untuk menyelesaikan masalah secara hukum. Hanya untuk kepuasan hawa nafsu saja. Itu baru ghibah. Ya. Sama dengan jangan suka berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk yang tidak ada dasar apa-apa. Kalau seorang intel misalnya ya harus berprasangka buruk terus itu. Jangan sampai nanti ini orang mau berbuat jahat. Oh jangan suzon. Akhirnya jadi penjahat gak ada yang bisa ditangkap gitu kan, Pak. Jadi ini kalau dia memang bertugas seperti itu ya dia memang sebagai orang intel dia kan harus mendahulukan prasangka-prasangka seperti itu. Ya, itu. Ya, seperti itu. Baik, syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz. Untuk pertanyaan yang Ibu Yuniati seperti sudah terjawab ya tadi oleh guru kita Pak Ustaz Kiai terkait dengan dosa faisah. Jadi intinya atau silakan barangkali atau mau disampaikan. Kalau saya lihat sih sudah terjawab sepertinya pertanyaannya terkait dengan mengakui dosa tadi mau harus diselesaikan dan jangan diulangi lagi begitu. Baik Ustaz, mohon izin seperti yang disampaikan tadi, mohon doanya selain seperti biasa untuk doa kita semua juga pada hari ini telah ada duka yang kami dengar bahwa ayahanda tercinta dari Bapak Ketua DKI Profesor Dr. Kuswarsa pada hari ini meninggal dunia atas nama Bapak Tarno Sutarno Syafaat. Mohon izin Ustaz untuk dipimpin doa bersama untuk almarhum untuk kita semua Ustaz. Mangga Ustaz. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saya hormati, marilah kita sama-sama berdoa mumpung kita semua masih bersama ya. Semakin banyak kita berdoa, semakin besar harapan mungkin doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa khusus untuk almarhum Ayahanda Profesor Oki yang sudah meninggal pada hari ini. Tadi pagi sebenarnya tadi siang dalam satu acara halal juga diumumkan dan kita memimpin doa juga untuk kesembuhan. Nah, rupanya Allah sudah menakdirkan yang lain ya. Dan ketetapan Allah memang tidak bisa dipercepat atau diperlambat oleh siapapun. Nampaknya ajal sudah saatnya bagi ayahanda dari Profesor Oki untuk menghadap Allah SWT. Kita doakan
Nah, khusus untuk beliau dan kita berdoa juga untuk kita semua, mudah-mudahan kita selalu selamat dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wadkhulhuma fi jannatikal na'ima masyuhada'i wassalihin wa ma nabiyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bard wa nakkihi minal khataaya kama yunaqqa as-sabul abyadu minad danas wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa qi fitnatal qabri wa azabin nar. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li kulli masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa juga saya juga kita semua memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali guru kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, terus di sayang, pertolongan, kemudahan atas segala urusan hajat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir maupun batin dimudahkan dalam aktivitas dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Ustaz atas materi yang tadi disampaikan pada malam hari ini, telah bertambah ilmu kita melalui guru kita Bapak Ustadz, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya tentunya. Dan juga berkaitan materi yang disampaikan pada malam hari ini, mari kita sama-sama untuk menemui barangkali rekan kita, teman kita, saudara kita, dan tentunya orang tua kita seandainya pada bulan hari Syawal kemarin mungkin berkaitan kesibukan dan seremonial barangkali kurang serius, barangkali berminta maafnya, mungkin silakan untuk menemui sesegera mungkin meminta maaf dan kita islahkan semua apa yang mungkin telah kita lakukan dan barangkali merugikan dan menyakiti rekan-rekan kita, keluarga kita dan teman kita. Baik, terima kasih sekali lagi pada guru kita Ustaz Atian Ali. Syukron jazakallahu khairan katsiran, ahsanal jazaa fi dinil akhirah. Juga para jamaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah tingkatkan lagi keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadah kita. Dan semoga melalui kegiatan kajian ini Allah angkat derajat kita dan Allah jadikan wasilah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu kembali pada ahad yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.